Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billahi rabbil alamin, Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin dan masyaallah syukur yang dirahmati Allah. Puji syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kerahiman kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan jamaah sholat syukur berjamaah. Mudah-mudahan bersamaan dan kebebasan kita serta khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ridha dan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahajud pada malam hari, yaitu yang jamaahnya banyak dari kalangan remaja. Alhamdulillah HP kita sudah mulai ditampilkan. Salah satunya yang jadi imam subuh ini itu dari kecil belajar Iqra, belajar Al-Quran sampai tahfidz itu di masjid kita. Ini memberikan gambaran dan pelajaran bahwa pendidikan Al-Quran, pendalaman dan pemahaman Al-Quran di tempat kita ini segera berjalan, dan harapannya mudah-mudahan ke depannya semakin banyak lagi peminatnya. Dan alhamdulillah yang dari malam itu terawihnya ada 2 remaja, jadi 4 rakaat itu 2 remaja kita. Dan alhamdulillah terus ini suatu hal yang membanggakan kita. Mudah-mudahan bapak-bapak yang putra-putranya sudah hafidz bisa berangkat ke masjid kita ini untuk kita tampilkan menjadi imam. Dan tentu saja untuk menjadi imam itu tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi yang dibutuhkan adalah wilayahnya atau yaitu menjaga etika, menjaga tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari. Tidak salah apapun yang kita lakukan di depan ini tidak. Karena kita lihat dari segi perilaku itu adalah menjaga kewibawaan pada usaha. Ya, tentu saja tidak mungkin kalau sore hari dia misalnya kembali orang pakai sarung maka soalnya jadi imam, tidak mungkin. Karena apa? Wilayahnya belum mencapai. Jadi tata krama dalam kehidupan berumah tangga bermasyarakat itu sudah mulai tampak, sudah mulai mencerminkan bahwa dia adalah sosok tanpa Allah yang punya pribadi yang mulia. Karena namanya imam itu adalah pemimpin. Dan tentu saja pemimpin yang bukan hanya dalam sholat saja, tetapi dalam kesehariannya memimpin perilaku dan diri sendiri itu juga harus memiliki kepentingan. Hadis syariat dan dirahmati Allah, materi yang diberikan kepada kami adalah tawakkul keberhasilan puasa Ramadan. Bicara masalah tawakkul keberhasilan puasa Ramadan, itu saja kita mengacu pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hampir setiap kali dikumandangkan, dibacakan di tengah-tengah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian berpuasa seperti halnya yang telah difardukan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bisa mencapai derajat takwa. Jadi tolak ukur dari keberhasilan puasa adalah takwa, ketakwaan. Beberapa hari yang lalu telah kami sampaikan bahwa puasa itu termasuk program mengislamkan hawa nafsu. Karena apa? Orang yang kuat puasa tidak kuat puasa tergantung dari pengendalian hawa nafsunya. Nafsu itu bagaikan kuda dan manusia adalah jokinya. Jangan sampai seorang joki itu kalah pandai dengan kudanya, karena hal itu yang terjadi nanti akan bahaya. Kudanya lari ke pasar, ikut ke pasar, kudanya lari ke keramaian atau ke tempat-tempat manusia, ikut ke sana. Karena apa? Dia sebagai joki tapi tidak bisa membelokkan kudanya, belok ke kanan, belok ke kiri, tidak bisa. Jadi puasa adalah mengislamkan nafsu kita agar sesuai dengan syariat agama kita, yaitu syariat Islam. Selanjutnya mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasul taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yattaqun. Wahai anak cucu Adam, sungguh telah kami berikan kepadamu pakaian sebagai perhiasan bagimu, sebagai penutup kepalamu, dan pakaian takwa itulah yang terbaik bagimu. Jadi ternyata bahwa kita selalu anak cucu Adam ini diberikan dua pakaian dalam kehidupan kita. Karena ada atau banyak makhluk Allah yang dari lahir sampai mati itu tidak pernah memakai pakaian. Artinya pakaian buatan seperti yang kita pakai, ya seperti binatang-binatang seperti kambing, binatang itu kan tidak pernah pakai pakaian, tapi pakaian yang sudah ada pada dirinya, yaitu berupa rambut atau bulu-bulunya itu. Tapi kalau kita sebagai manusia kan tidak seperti itu. Ketika lahir dalam keadaan telanjang, dapat dibayangkan kalau dia cantik, dia cakep, menawan, kemegahan, berulang kemana-mana tanpa pakaian. Tentu saja kehidupan sebagai manusia akan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan sebagai salah satu produk kemuliaan dalam manusia adalah dia diberikan pakaian yang dapat menutup aurat kita dan sebagai perhiasan. Dan tentu saja dengan pakaian itu orang lain akan bisa menilai bahwa orang ini adalah orang yang punya kewilayahan, punya harga diri, atau orang acak-acakan dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari penampilan pakaiannya. Jadi yang orang bertakwa dengan pakaian itu orang terkadang akan memberikan hormat. Dengan pakaian terkadang seseorang itu juga akan menghinakan. Berarti pakaian saja ternyata tidak cukup.
Di dalam ayat tersebut dinyatakan wakilah serta muhabah di kafir dan yang terbagus adalah pakaian takwa. Dan pakaian takwa itulah yang terbagus. Pakaian takwa adalah sebagaimana digambarkan dari berbagai hadis bahwa yang dimaksudkan pakaian takwa adalah pakaian kehormatan ketika berada di yaumil qiyamah pada yaumil mahsyar, di mana ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, ada yang dalam keadaan lahir, dalam keadaan kulit warna hitam dan berbagai macam ragam bentuknya, dan di situ orang-orang yang bertakwa mendapatkan anugerah pakaian kehormatan. Ini salah satu penjelasan dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang pakaian takwa, yaitu pakaian yang Allah janjikan pada orang-orang yang hidup yang dihiasi dengan kata di dunia, nanti di akhirat akan mendapatkan pakaian takwa itu. Yang kedua, pakaian hati. Pakaian yang menyelimuti hati kita. Karena ketika manusia ini hatinya tidak diselimuti, tidak dihiasi dengan pakaian takwa, maka hatinya ini akan mudah tergoyang dengan berbagai macam kemaksiatan. Jadi pakaian takwa ini yang menyelimuti, yang mengendalikan seseorang dalam penampilannya itu penampilan yang Islam, penampilan yang menunjukkan kewibawaan seorang muslim. Kalau pakaian yang dilihat tadi, walaupun pakaiannya pakaian takwa, dan ada istilah di pasar itu pakaian muslim, pakaian takwa, tapi ketika ibadah takwa, pakaian hati adalah pakaian yang menyelimuti hati kita. Dan tentu saja manakala pakaian takwa ini selalu kita cuci, dan mencucinya paling tidak setiap hari Jumat ketika khotib mengawali khutbah itu kan Ittaqullah haqqa bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nasihat takwa itu sebenarnya adalah memberikan nasihat kepada kita agar pakaian yang ada dalam diri kita itu kita cuci, kita bersihkan, kita purnikan. Itu paling tidak seminggu sekali pakaian kita harus kita cuci, pakaian takwa kita. Cucinya bagaimana? Dihiasi dengan bermakan Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, dengan beribadah kepada Allah. Itu salah satu cara mencuci pakaian takwa yang ada dalam diri kita. Selanjutnya bahwa pakaian takwa adalah berbentuk amal soleh. Salah satu gambaran orang itu mau berbuat baik, mau melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan, karena memang dilandasi berasal dari pakaian takwa yang menyelimuti hatinya. Hati kita ini dinyatakan sebagai hati yang bersih. Ibarat lampu yang menerangi jalan, sehingga dengan adanya lampu itu setiap orang melintas jalan itu mendapatkan pertolongan dan ketenangan. Dan namanya lampu di pinggir jalan tentu saja setiap hari itu akan terkena debu, terkena pasir, yang apabila itu tidak dibersihkan lampu di jalan itu akan menutup. Lama-kelamaan lampu yang bisa menerangi itu akan dihilangkan karena tertutup debu. Dan paling tidak debu yang ada pada diri kita itu harus
kita kikis, kita lembut, kita hilalkan, yaitu dengan zikrullah, dengan menyebut sesuatu, dengan istighfar kepada Allah. Kenapa seseorang itu terkadang merasa hampa ketika dia menyebut nama Allah? Salah satu penyebabnya adalah karena hatinya telah tertutupi oleh menyalahkan dari dosa-dosa. Kenapa seorang itu merasa berdoa kepada Allah itu merasa jauh? Ya karena hatinya telah tertutup. Pakaian takwa yang ada dalam dirinya ini sudah rusak, sudah kusut, tidak pernah dicuci, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah zikrullah, sehingga menyebut nama Allah pun tidak ada efeknya. Alhamdulillah dalam keseharian kita ini, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita ini sudah diajarkan oleh Rasulullah untuk berpikir. Kalau tidur kita berdoa, mau mandi kita berdoa, mau sholat, habis sholat berdoa, mau makan berdoa. Salah satunya itu adalah upaya untuk membersihkan hati kita, agar pakaian yang menyelimuti hati kita itu selalu bersih. Dan apabila itu sudah bersih, maka aplikasinya adalah bernama sholeh. Sering kami sampaikan bahwa sholeh itu artinya baik, artinya sejuk, artinya indah. Jadi amal sholeh adalah amal yang menyejukkan orang lain. Dan tentu saja itu nggak bisa menyejukkan orang lain kalau tidak benar-benar tidak diawali dari hati yang bersih, tidak didasari dengan jiwa yang takwa. Kemudian definisi takwa itu sendiri adalah al-ibtisal al-awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah definisi takwa. Jadi setiap kita menjumpai sesuatu, untuk agar kita timbang dengan dua hal tersebut. Hal ini perintah Allah atau larangan Allah. Kalau perintah Allah, oke, ayo. Tapi ketika larangan Allah, jangan jauh gitu, hindarkan. Nah, hanya orang yang bertakwa yang bisa memilah dan memilih jalan kehidupan ini. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Ini dua orang mempersiapkan takwa ini sudah mulai ramai. Ketika kami jalan kemarin ke landasan sana, Masya Allah luar biasa, orang yang berupaya untuk menghiasi pakaian laki yang tidak pakai takwa. Sekarangnya kalau orang takwa itu juga banyak lapisan hukum. Nanti di situ ada dua poin takwa. Yang di mall itu sedang menghiasi pakaian akhirnya, yang di masjid di sholat sedang memperbarui pakaian akhirnya. Semuanya ini masih bagus sekarang, tetapi jangan sampai mengalahkan pakaian hati. Tampil bagus itu memang harus, karena Allah jamilul yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan keindahan. Berpakaian baju itu kan agar bagus. Allah suka dengan orang yang tampil menyenangkan, tampil menyejukkan. Inna Allah jamilul yuhibbul. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus. Ini salah satunya, jangan salahkan mereka pemolong mudah-mudahan dan berdoa kita tahajud. Kita jadi lebih banyak teman-teman daripada yang terawih barangkali. Dikatakan laisa al-'aid liman lam yashal jadid walakin al-'aid liman tawa'adahu tajid.
Dikatakan bahwa bukanlah yang dikatakan hari raya itu bagi orang-orang yang menggunakan pakaian baru, akan bagi yang dikatakan lebaran hari raya adalah orang yang ketaatannya bertambah. Kenapa bertambah? Karena selama 1 bulan telah digendeng untuk mendekat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat tarawih, melalui tahajud, tarawih, itu nanti sehingga ketaatannya semakin hari semakin bertambah. Demikian pula kelanjutan daripada ketakwaan ini, Allah mempunyai perhatian khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatian khusus yang pertama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari yang sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah memperhatikan kita itu bukan hanya semata-mata penampilan saja, tapi lebih jauh yang diberikan kehormatan pada orang yang lain serta orang lain takwa hatinya lebih dekat kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Allah juga akan memberikan keistimewaan yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu akan diberikan jalan keluar ketika dia menghadapi berbagai macam cobaan. Jadi tidak putus asa. Akan tetapi ketika menghadapi ujian itu disyukuri. Kenapa disyukuri? Orang masih bisa merasakan adanya ujian, berarti orang masih hidup. Orang masih punya asa, orang masih punya kepedulian dibandingkan orang yang tidak merasa ada apa-apa. Jadi apapun yang ada pada diri kita itu patut dan harus kita syukuri. Ini salah satu kebiasaan dulu adalah ketika duduk di hadapan makanan-makanan yang tersaji, tiba-tiba mulai mengenal makanannya kayak gitu, itu bukan level saya. Itu kelihatannya dulu seperti itu. Kalau dilihat memang pakaiannya makanan yang murah. Dia tidak berpikir kalau makanan itu bisa tersaji di atas perintah Allah, atas izin Allah. Jadi makanan yang tersaji di hadapan kita ini adalah atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Seharusnya yang kita syukuri. Jadi tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan masalah makanan ini adalah apabila kalau suka makanlah, tapi kalau tidak suka diamlah, nggak usah disaji. Itu makanannya kan pilihan, Masya Allah jangan. Apalagi makanannya nggak enak, dia nggak ada. Kalau makanan itu ada atas izin. Memang itulah menjadi kita banyak saat itu jadi syukur. Kita masih diberi rasa apa? Rasa menilai, menyadarkan diri bahwa kita masih punya Allah. Jadi apa itu namanya? Yang sering tadi saya katakan itu bukan dari saya, bukan itu oleh orang pimpinan. Jangan kalau ada sudah makanlah, kalau sudah diamlah. Itu ketika kita menghadapi sajian makan di hadapan kita. Selanjutnya bahwa takwa itu juga dikaitkan dengan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak sekali orang yang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka.
Ini salah satu pengalaman ketika kami merantau di pinggir utara. Kami sholat Jumat di sana. Kalau dalam keadaan lama karena perantauan pengangguran dan pekerjaan, tiba-tiba habis sholat Jumat itu didatangi oleh salah satu jamaah, diajak pulang ke rumah. Ayo ke rumah saya. Ternyata di sana diajak makan bareng. Ini termasuk salah satu yang saya katakan rezeki tidak disangka-sangka. Saya itu tidak kenal dengan siapa. Hanya kebetulan saya sholat Jumat dari sebelahan, habis sholat saya diajak makan. Nah, ternyata bahwa dia sedang menjabat sebagai kepala pintu itu di daerah. Jadi kepala pintu. Ini yang saya maksudkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa itu terjadi? Ya salah satu perkara yang adalah terkait dengan masalah ketakwaan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Oleh karena itu, ketika kita berusaha, ketika kita berupaya mendapatkan sesuatu, tetap khidmat, tetap ini dengan tawakal kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Karena seandainya apa yang kita besok itu mungkin gagal, Allah pasti akan memberikan tempat yang lebih wajar syukur minta suara akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa itu terjadi? Karena hati kita itu masih punya rasa. Kenapa masih punya rasa? Karena hati kita masih dihidupi dengan perasaan takut. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian ini terkait dengan keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa Ramadan, jiwa kita yang awalnya banyak dosa, insya Allah akan dibersihkan karena banyak diampuni. Sementara untuk antar dengan sesama kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, bermaaf-maafan. Sehingga yang jadi biasa di grup-grup yang kita kan kata permohonan maaf batin dan sebagainya itu bukan sekedar meminta maaf untuk menyenangkan orang, karena kita perlu menyampaikan itu. Kita tidak salah, kita tidak bilang, kita tidak dosa kepada mereka, kita bersalah. Dan salah satu cara yang mudah untuk meminta maaf adalah dengan cara berjabat tangan. Berjabat tangan, dan alhamdulillah di tempat kita ini sudah mulai mulai ketika kita mau sholat. Dari ketika kita ada teman, kenal, berjabat kita ada sholat. Karena mereka adalah kita. Karena apa kita sholat dengan orang kiri kanan, tapi seolah-olah mereka orang asing. Mereka adalah sahabat kita. Mereka adalah teman kita. Itu salah. Kenapa tak habis sholat aja Pak? Berdoa salaman. Di tempat lain itu banyaknya protes Pak. Ketika habis sholat atau salaman, ya, doa atau salaman. Hasilnya di situ ada orang yang sedang sholat sunnah dan orang yang betul melintas di depan orang dalam sholat. Akhirnya terjatuh di konsentrasi. Yang terbagus adalah kalau kita ketemu berjalan jabat tangan, selama kita jabat tangan, selama itu pulang, terus kita akan berdoa. Baik, insyaallah dan terhormat Allah, inilah doa kita. Kalau seperti kepada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kegiatan kita bersama keluarga, dapat menyelesaikan amal yang dengan baik dan sempurna, dan kita dapat meraih derajat takwa
dan mudah-mudahan kita juga pada Ramadan yang akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.